Assalamualaikum, halo salam olahraga. Pada video berikut kami akan menceritakan tentang sejarah olahraga. Sebelum dilanjut menonton video, untuk Anda yang belum subscribe, like, comment, and share bila video ini bermanfaat. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang sejarah olahraga di dunia, di video ini kita akan membahas sejarah olahraga di Indonesia. Sejarah olahraga di Indonesia. Olahraga merupakan berbagai jenis dan ragam yang terus mengalami perkembangan setiap hari. Indonesia sebenarnya sudah mulai mengenal olahraga sejak zaman dahulu. Karena olahraga pada dasarnya juga sudah mulai dilakukan sejak dulu, bahkan ada juga yang menyebutkan jika olahraga sebenarnya sudah dikenal sejak masa kerajaan. Seperti di video sebelumnya, olahraga sudah ada sejak zaman prasejarah. Pun sebenarnya Indonesia sudah mengenal tentang olahraga, hanya saja kegunaan dan juga cara untuk melakukan olahraga tidak seperti pada saat ini. Pada zaman dahulu, berbagai tantangan yang harus dihadapi diantaranya seperti hujan, badai, topan, serta binatang buas dengan beragam jenis. Zaman ini belum mengenal olahraga secara tepat, melainkan hanya melakukan sebuah gerakan yang sama dengan gerakan olahraga atau semacam olahraga. Berbagai olahraga yang sudah dikenal pada zaman itu antaranya seperti renang, dayung, lari, gulat, bela diri, serta memainkan senjata. Sejarah olahraga di masa kerajaan dan kebudayaan Islam. Saat Indonesia masih dalam sebuah sistem kerajaan dan dipimpin oleh raja-raja, Indonesia pada masa itu yang disebut Nusantara sudah mengenal olahraga. Hanya saja bentuk dan tujuan dari olahraga pada saat itu berbeda dengan bentuk dan juga tujuan pada saat ini. Pada saat itu, olahraga hanya dilakukan secara sederhana saja dan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Kebanyakan jenis olahraga yang dilakukan pada masa kerajaan adalah dengan menggunakan ketangkasan, seperti misalnya berburu, memanah, dan bela diri. Prasarana dan alat yang digunakan pun merupakan bagian peralatan yang masih ala kadarnya. Ada pendapat yang menyebutkan jika pada saat itu anak laki-laki diwajibkan untuk bisa memanah dan bahkan harus bisa atau mahir memanah pada saat itu menjadi satu simbol keperkasaan seorang pria. Pada saat itu juga belum mengenal berbagai olahraga yang berkembang dan berbagai jenis seperti sekarang. Salah satu sejarah tentang perkembangan dari olahraga di Indonesia juga berkembang pada saat masa kerajaan Islam di Indonesia. Islam sendiri masuk ke Indonesia karena adanya pedagang dari Gujarat yang mulai masuk ke Indonesia. Masuknya Islam kemudian juga berpengaruh dengan kondisi perkembangan olahraga di Indonesia. Hal ini dikarenakan Islam juga mengajarkan untuk hidup sehat dan sempurna dengan melakukan berbagai olahraga. Sehingga pada saat masa ini, ada berbagai jenis olahraga yang mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan tubuh, perang, serta pencaksilat. Pada saat masa penjajahan dan kemerdekaan, bisa dibilang jika perkembangan olahraga Indonesia menuju ke model olahraga yang modern, dimulai sejak
Belanda mulai menduduki Indonesia, awalnya memang Belanda hanya datang untuk berdagang. Namun kemudian hal tersebut berubah dan mulai mempengaruhi tentang perkembangan masyarakat Indonesia pada zaman tersebut. Dengan didudukinya pemerintahan Belanda, membuat Belanda sedikit banyak berpengaruh dengan kondisi masyarakat pada masa itu, termasuk dalam bidang olahraga, yang juga membuat masyarakat Indonesia kemudian mulai mengenal berbagai jenis olahraga yang baru. Perkenalan masyarakat Indonesia dengan beragam jenis olahraga juga dimulai sejak Belanda membawa tentara yang mereka miliki ke Indonesia. Menurut buku sejarah dan filsafat olahraga yang ditulis oleh dosen FPOK UPI pada tahun 2010, menyebutkan jika pada abad ke-19, olahraga yang masuk dan berkembang merupakan sebuah olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh John Frederick Gutsmuth tahun 1759 hingga 1835. Dengan adanya hal tersebut, maka secara otomatis juga menjelaskan jika olahraga sistem Jerman juga mulai dikenal dan masuk ke Indonesia karena dibawa oleh Belanda masuk ke Indonesia. Olahraga jenis ini kemudian tidak hanya berkembang di kalangan militer Belanda, melainkan juga berkembang di sekolah dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Kemudian olahraga di Indonesia juga mengalami perubahan setelah adanya penjajahan bangsa Jepang masuk ke Indonesia. Olahraga Jepang pun mulai dikenal dan mulai merambah ke Indonesia. Berbagai jenis olahraga Jepang yang mulai terkenal diantaranya adalah karate, judo, sumo, kendo. Beragam jenis olahraga di atas kemudian juga mulai berkembang dengan semakin pesatnya. Bahkan berbagai kalangan juga menyukai dan menggunakan olahraga tersebut sebagai olahraga badan dan olahraga yang digunakan. Hal ini juga semakin menjadi lebih baik ketika Jepang kemudian memberi pelatihan khusus kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia akan berbagai jenis olahraga tersebut. Berbagai jenis olahraga yang juga dikembangkan di sekolah-sekolah Jepang, di antaranya seperti senam pagi atau disebut Taiso, baris berbaris yang disebut dengan Kyoreng, lari, cara bertempur atau kendo yang merupakan cara bela diri khas Jepang. Kemudian keterampilan menggunakan bayonet atau senapan dengan ujung belati atau pisau. Dengan adanya pelajaran di sekolah, kemudian memberikan efek pada olahraga di Indonesia, yang kemudian mulai mengenal tentang olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi. Dengan berbagai bentuk pelajaran ini juga memberikan efek yang bagus untuk warga dan masyarakat Indonesia untuk bisa mengenal lebih jauh lagi tentang olahraga. Justru dari perkenalannya macam-macam jenis olahraga ini yang kemudian membuat para warga Indonesia mulai mengenal cara membela diri, kemudian melawan dan melepaskan diri dari penjajahan. Ketangkasan dalam berolahraga membuat fisik dari warga Indonesia menjadi lebih kuat dan mulai tangkas akan dengan berbagai kegiatan tertentu. Setelah Indonesia merdeka, kemudian perkembangan olahraga di Indonesia juga mulai berkembang dengan pesat. Pada tahun 1945 hingga 1950, Indonesia mulai membentuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Organisasi ini kemudian memiliki tugas utama, yaitu untuk menyelenggarakan pelatihan fisik untuk para kalangan muda,
dan mengusahakan rehabilitasi fisik dan juga mental. Pada awalnya, pendidikan olahraga dan juga cara mengembangkan dan mengajarinya belum ditata secara runtut. Bahkan pada saat itu, tanpa menggunakan modal sedikit pun. Perkembangan kegiatan olahraga hanya dikembangkan melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan sarana sekolah dan masyarakat dengan dasar pengabdian. Kala itu, pendidikan yang diberikan juga masih teknik yang masih sangat amatir. Selanjutnya pada tahun 1951 hingga 1956, baru terlihat bagaimana Indonesia memiliki olahraga yang bisa berkembang dengan sangat pesat. Dari beragam segi, olahraga di Indonesia berkembang dengan pesat dari segi teknis ataupun organisator. PON pertama kali kemudian diselenggarakan pada tahun 1952 setelah Indonesia bisa berdaulat atas negaranya sendiri. Kemudian pada tahun yang sama juga ada perlombaan pelajar SLTP dan SLTA di Semarang.